Oke, what's up bro? Nah, pada kesempatan ini gua akan menjelaskan kembali lagi tentang pembahasan lanjutan penilaian akhir semester 2020. Nah, lo di sini yang sekarang ini akan mengikuti penilaian akhir ya, penilaian akhir. Nah, di sini yang gua akan jelaskan itu adalah tentang soal getaran harmonics. Nah, ini untuk kelas 10. Nah, langsung saja ya. Nah, di sini di hadapan layar lo di situ sudah ada gambar tentang apa itu? Iya, tepat sekali, pintar sekali. Itu gambar bandul. Nah, gambar bandul di sini dia disimpangkan sejauh A. Misalnya ya, disimpangkan. Simpangan itu apa sih simbolnya? Oke, simbolnya adalah Y ya. Nah, di sini ada titik A, titik B, dan titik di situ titik C ya. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah titik yang dilalui bandul saat satu getaran. Nah, perlu lo ketahui dulu ini ada beberapa konsep ya. Nah, di sini dulu ya. Ini konsepnya seperti ini. Dia melakukan satu getaran itu ke B, kemudian lanjut ke C, ini ke C, kemudian lanjut lagi ke B, lanjut lagi ke A. Berarti satu getaran itu adalah A gerakannya, kemudian B, kemudian ke C, kemudian ke B lagi dan ke A. Itu satu getaran. Nah, misalnya kalau lalu getarannya apakah mulai dari A? Tidak. Getaran itu bisa mulai dari B, misalnya dari B ke A, kemudian balik lagi ke B, kemudian ke C, kemudian balik lagi ke B. Itu boleh juga satu getaran. Jadi satu getaran itu boleh dari B ke A, balik lagi ke B, kemudian ke C, kemudian balik lagi ke B. Nah, ini juga yang namanya satu getaran. Oke, demikian pembahasan soal nomor 21. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu ini jantung bergetar atau berdetak ya di sini dengan persamaan Y sama dengan 0,2 sin VT. Nah, di mana T itu dalam sekon dan Y itu dalam meter. Nah, besar simpangan benda setelah bergetar selama 0,2 sekon. Nah, untuk mencarinya berarti langsung simpangan sama dengan T di situ persamaannya adalah 0,002 sin V kalikan T. Nah, masukin data yang berarti 0,002 kalikan sin V dikalikan berapa nih? Oke, ini 2,5. Nah, jawabannya adalah 0,02 kalikan sin 2,5 V. Nah, kita perlu ketahui dulu nilai satu V itu dalam sudut ya, sudut radian, dan itu ada 180 derajat. Atau kalau kita buat gelombangnya, misalnya ini kan ada gelombang, oke, ini gelombang ya. Nah, di sini satu gunung itu nilainya 180. Kemudian nurun lagi ke sini, berarti dari sini, oke. Dari sini titik A ke titik B ini, ke titik B yang di sini, itu dia nilainya 360. Seperti itu ya, atau nilainya 2pi. Berarti satu gunung dan satu lembah itu nilainya 2pi. Nah, sekarang yang dilihat di sini adalah 2,5pi. Maka nilainya adalah satu gunung, satu lembah dan gunung. Tapi gunungnya di sini diambil separuh ya, separuh di sini karena ini setengahnya, setengah pi. Jadi nilainya untuk yang sin 2pi itu adalah 1 karena di sini maksimum. Perlu lo ketahui untuk yang seperti ini ya. Sin dan cos itu maksimalnya 1 dan min 1. Ya, min 1 yang ke bawah. Kemudian ini 0 di sini ya. Oke, ini ada nilai di sini. Nah, berarti di sini kalau di titik puncak nilai sinnya itu adalah 1 ya. Atau kita mau pakai kalkulator saintifik boleh. Berarti kita harus cari tahu nilai V-nya itu dalam bentuk sudut. Nah, sudutnya berarti di sini 2,5 V ya. Itu sama dengan 2,5 kita kalikan dengan 180 derajat.
Jawabannya berapa sih? Oke, jawabannya di sini saja dapat 360 tadi tambah 90. Berarti jawabannya 450 ya. 450 derajat. Nah, ditarik akar nilainya ini, dicari nilai sin dari 450 derajat itu nilainya 1. Oke. Demikian karena 1, ini karena 1 maka 0,02 kalikan 1, maka jawabannya 0,002 meter. Nah, ini adalah simpangannya ya. Kecil sekali ya ini. Kalau dalam bentuk cm ini berarti 0,2 cm. Oke, demikian jawabannya ya. Lanjut. Kita ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya di sini ada persamaan getaran, kemudian di bawahnya ada pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan persamaan gelombang di sini. Yang pertama, di sini amplitudonya 0,5 cm. Nah, dari soal di sini kita perhatikan. Di situ 0,04 ya. Ini amplitudo ya. Nah, kalau kita konversikan ini dalam bentuk meter ya, ini dalam bentuk meter. Nah, kita konversikan berarti dapat 0,4 cm. Jadi pernyataan ini salah ya yang ini. Yang satu, pernyataan kedua, frekuensi. Nah, gimana sih? Kak, gimana sih carinya frekuensi? Nah, frekuensi itu nilainya di sini. Nih, di sini. Angka yang berada di depan T itu nilainya adalah omega. Simbolnya kayak gini ya, omega kayak gitu. Omega itu 2VF nilainya. Nah, omega itu nilai yang ada di depan T karena persamaan gelombang. Kalau dituliskan kembali, persamaan gelombang itu A kalikan sin omega T gitu. Nah, omeganya sesuatu yang berada di depan T, yaitu 2pi. Di sini 2pi nilainya ya. Untuk kasus yang lain biasa berubah-ubah nilainya ya. Oke, kita cari di sini. Berarti omega sama dengan 2V per F, kalikan F. Nah, di sini omeganya itu adalah 2V sama dengan 2V per F. Berarti 2V dibagi 2V 1. Oke, jadi frekuensinya 1 Hz. Satuannya Hz. Oke, berarti ini benar ya. Lanjut, periodenya. Nah, untuk periode itu nilainya adalah periode itu kebalikan. Nilainya seper dari frekuensi. Berarti 1 seper 1. Berarti nilainya 1 juga di sini, 1 sekon. Seperti itu ya. Nah, berarti di sini pernyataan yang ketiga itu salah. Sekarang sudut yang ditempuh selama 1 sekon. Berapa sih sudutnya di sini? Ini kan 750. Nah, apakah benar di persamaannya? Untuk mencari sudutnya, sudut itu omega nih boleh dijadikan sudut juga. Nih. Ini sudutnya ya. Nah, sekarang kita akan mencarinya selama 1 sekon. Berarti di situ sudutnya 2V kita kalikan T. Ini sudut ya. Ini sudut theta. Nah, sudutnya itu ini. Nah, sudutnya sama dengan 2V kalikan T-nya berapa? 1 detik. Berarti jawabannya berapa? 2V. Karena 2V kali 1. Mengapa di sini 1 tadi? Karena yang ditanya 1 sekon. Ini 1 sekon. Maka di sini T. Kok di sini theta ini sudut? Kok bisa sudut? Karena di sini persamaan awalnya harusnya Y sama dengan amplitudo sin theta. Itu awalnya. Nah, theta dijabarkan lagi. Theta itu adalah sudut. Nah, sudut itu omega kali T gitu. Nah, di sini omega kali T-nya nilainya adalah mana tadi di persamaan ini. Nah, di sini Kakak di sini kan ada 1 seper V. Nah, ini untuk sudut awal. Sudut awal tidak dimasukkan dalam persamaan ini ya. Langsung kita masukkan sini. Nah, berarti nilai 2pi berapa? Berarti 2 kali 180 derajat. Berarti nilainya berapa? 360 derajat. Seperti itu ya. Oke, jawaban ini pernyataan yang keempat ini salah. Oke, jadi pernyataan yang betul itu hanyalah nomor 2 ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, soal nomor 24. Nah, di sini percepatan getaran benda saat 1 sekon. Nah, lo harus pahami dulu di sini persamaan apa. Ini persamaan apa? Oke, ini persamaan kecepatan ya. TV sama dengan 7
kalikan cos 2V T. Nah, yang ditanya itu apa? Yang ditanya akselerasi. Oke, berarti persamaan ini kita turunkan dulu nih. Cari akselerasi berarti di sini dv per dt. Jadi persamaannya adalah kita turunkan nih. Berarti 7. Nah, ini angka yang depan ini pindah ke sini, 2V. Oke, kemudian apa lagi? Nah, ini cos itu jadi min sin. Ini jadi min sin. Oke. Angka yang depan tuliskan kembali. Berarti sini jadi 2V kalikan T. Nah, lanjut. Berarti ini ingat di dalam V itu nilainya apa? 7 kali 22. Ini kan ada 22 ya, 22 per 7. Nah, itu nilai V. Nah, ini minnya kita taruh ke depan. Ini min yang di sini ya. Kita taruh ke depan. Nah, sekarang sin 2V ketika 1 sekon. Berarti sin dari 2V berapa? Sin dari 2V kali 1. Oke, ini kan sudutnya berapa? Dari 360 derajat ya. Ini tetanya. Nah, sekarang sin dari 360 itu adalah 0. Mengapa 0? Oke, kalau kita gambarkan grafiknya kayak gini. Nah, satu lembah ini sudutnya berapa? Ini grafik sin namanya ya. Oke, satu lembah berarti dia mulai dari sini sampai ke sini. Ini 180 derajat. Nih ya. Nah, sekarang teruskan lagi sampai sini. Berarti ini totalnya bukit dan lembah itu adalah 360 derajat. Nah, dia berakhirnya sampai ke sini. Ini. Nah, kalau di sini gimana? Ini kan maksimal 1, di sini min 1. Nah, karena di sini ini 0, maka di sini kita perhatikan lagi. Oke, ini dia berakhir di sini, berarti berakhirnya di 0. Oke, berarti nilai sin dari 2V itu adalah 0. Apapun dikalikan 0 hasilnya 0. Oke, jadi jawabannya itu adalah 0. 0 meter per sekon kuadrat. Oke. Bisa enggak Kak nilainya itu tidak 0? Bisa. Nanti tergantung waktunya ini ya. Oke, lanjut. 25. Oke, di sini. Nah, yang ditanyakan itu adalah sudut fase getaran dan jumlah getaran. Nah, untuk mengetahuinya di sini, maka kita cari sudut fase dulu ya. Sudut fase selama 2 sekon. Ini telah bergetar 2 sekon. Berarti sudut fase, ini simbolnya. Berarti omega kalikan T. Berarti di sini omeganya saya tambah theta awal kalau ada ya. Nah, di sini kan tidak ada theta awalnya, langsung kita gunakan yang ini. Berarti di situ nilainya V kali T, T-nya itu 2. Berarti sudutnya adalah 2V. Oke, ini sudutnya ya. Nah, sekarang yang ditanya jumlah getaran. Jumlah getaran berapa sih? Jumlah getaran itu bahasa lainnya adalah fase. Nah, apa sih Kak fase? Fase itu simbolnya apa? Simbolnya adalah seperti ini. Kurang lebih, sorry. Simbolnya itu kayak gini. Gini, bacanya si. Tapi di sini di fisika di getaran ini artinya fase. Fase itu boleh juga menunjukkan jumlah getaran yang terjadi. Nah, fase itu adalah sudut fase ini dibagi 2V. Nah, tadi sudut dari sudut fasenya berapa? Iya, 2V nilainya ya. Nah, sekarang 2V ini kita bagi 2V. Ini ya. Nilai tetanya itu kan 2V. Kita masukin 2V di sini. Nah, ini ya. Nah, jadi nilainya adalah 1. Nah, berarti 1 getaran. Dia telah bergetar sebanyak 1 getaran. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 26. Oke, 26. Nah, sekarang di soal 26 di situ ada dua benda digantungkan pada pegas yang memiliki konstanta pegas yang sama ya. Karena apa? Indikasi konstanta pegas yang sama itu terlihat dari ukuran ya. Ukuran pegas dan bahan yang dibuat itu sama. Berarti konstanta pegasnya sama. Walaupun meregangnya di sini sudah berbeda ya. Mengapa berbeda? Karena bebannya berbeda. Nah, sekarang yang ditanyakan jika massa dari yang gambar A itu bebannya 3M dan massa beban B itu M, maka kesimpulan yang tetap tentang frekuensi getaran adalah apa? Nah, lo harus tahu dulu konsep dari frekuensi. Nah, frekuensi itu artinya adalah banyaknya getaran, ini ya,
banyaknya getaran yang terjadi tiap satuan waktu. Banyaknya getaran tiap waktu. Misalnya, dalam waktu 1 detik, dia telah bergetar sebanyak 10 kali. Berarti frekuensinya itu 10. Nah, satuannya Hertz, maka 10 Hertz. Nah, di sini frekuensi simbolnya F kecil. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk frekuensi, ini pada pegas persamaannya itu frekuensi adalah, di sini 1/2V kalikan akar ya. Nah, nilainya itu frekuensi dia berbanding terbalik dengan massa. Jadi di sini M, ini K. Nah, K itu adalah apa sih K itu? K itu adalah konstanta pegas. Konstanta pegas itu bahasa kasarnya itu kekuatan dari pegasnya. Jadi semakin besar ukuran pegasnya, semakin kuat pegasnya, akan sulit untuk meregang seperti itu. Berarti dengan kesimpulan apa? Kalau sulit diregangkan, maka perlu energi yang besar untuk meregangkannya. Kayak gitu ya. Nah, M di sini berbanding terbalik. Jadi semakin kecil M-nya, frekuensinya semakin besar. Nah, berarti yang banyak getarannya atau frekuensinya tinggi yang memiliki massa yang kecil ya. Berarti frekuensi yang besar simbolnya kayak gini Bapak naikkan ya. Nah, berarti M-nya itu yang kecil. Kayak gitu. Sudah bisa sini ya. Nah, kita lanjut soal nomor 27. Nah, soal 27 di situ ada suatu beban ya digantungkan pada seutas pegas. Nah, seutas pegas seperti ini ya. Ini pegasnya. Oke. Nah, ini bebannya ya. Nah, bebannya ini masanya berapa? Masanya 0,2 kg. Nah, sekarang konstanta pegasnya ini K-nya itu bernilai berapa? Bernilai 40 Newton per meter. Nah, sekarang apa lagi? Nah, jika diberi beban simpangan awal ya, berarti ini dikasih simpangan awal nih. Simpangan awalnya 0,1 meter. Nah, berarti ini nilainya simbolnya delta X atau delta Y ya. Delta Y. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah simpangan ini nih, yang ditanya itu adalah kelajuan beban ketika sedang bergerak melalui titik keseimbangan. Nah, di titik keseimbangan, hal yang perlu lo ketahui di situ kecepatannya maksimum ya di titik keseimbangan. Nah, sekarang kita akan mencari kecepatannya. Berarti di sini lo hubungkan dengan konsep energi. Mengapa energi? Ada yang tahu? Ini energi kinetik, energi potensial pegas itu sama energi kinetik. Karena di energi kinetik itu ada kecepatan. Nah, maka dapat di situ. Nah, ini potensi pegasnya apa sih? Energi potensial pegas itu boleh lo gunakan setengah. Ini untuk pegas kalau di sini ada K ya. Berarti ini persamaannya kayak gini. Kx kuadrat ini delta X-nya ya. Sama dengan setengah apa sih persamaan energi kinetik? Iya, mp kuadrat. Nah, sekarang yang sama coret saja. Ini coret juga ya. Nah, sekarang tinggal apa? Tinggal Kx kuadrat per M. Nah, menghilangin kuadratnya ini tarik akar. Oke, jawabannya adalah, nah di sini ditarik akar ya, berarti nilainya itu lo harus masukin data-data yang ada. Nah, data yang ada di situ, oke, gua tuliskan di sini ya. Oke, ini enggak. Oke, tuliskan sini kembali V sama dengan, nah tarik akar bagus-bagus ya. Oke, nilai K-nya itu 40. Kita kali dengan delta X-nya itu 0,1 per. Dan ingat di sini kuadrat ya. Kuadrat. Kemudian kita kalikan, kita bagi dengan M, masanya 0,2. Oke, proseskan dulu. Nah, di sini 0,1 kali 0,1 jawabannya 0,01 kalikan 40, maka dapatnya 0,4 ya. 0,4 kita bagi dengan 0,2. Oke, jadi jawabannya akar 2 ya jawabannya. Oke, ini untuk kecepatannya nilainya akar 2 meter per sekon ya. Nah, sekarang kalau mau dicari lagi nilai ini 1
ya meter per sekon. Nah, sekarang kita akan mencari di titik simpangan maksimum. Titik simpangan maksimum itu nilainya bernilai 0. Mengapa demikian? Tidak perlu dicari, tidak perlu dihitung. Karena dia berhenti di titik puncak. Seperti itu ya. Nah, misalnya dia gerak gini. Ini kan gerak naik turun nih. Nah, ini bendanya ini tadi pegasnya ya. Nah, titik puncaknya misalnya di sini kan dia bergerak gini kan, turun naik. Nah, ketika di puncak sini dia berhenti dulu, setelah berhenti baru kembali lagi. Nah, ketika dia berhenti berarti P-nya itu bernilai 0. Kalau P-nya bernilai 0, maka energi kinetiknya 0. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 28. Nah, soal 28 ini pernyataan saja ya. Nah, perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Saat partikel berada di titik terendah, energi potensial bernilai 0. Nah, ini tidak ya. Kalau misalnya kita ilustrasikan lagi, ini kita ilustrasikan di sini. Misalnya kita pakai bandul saja ya, biar nyaman. Nah, seperti ini. Nah, dia di simpangan sini, nanti akan bergerak ke sana, bergerak juga ke sini ya. Ini gini ya. Nah, di titik terendah, maksudnya titik terendah itu di sini ya. Nah, di sini energi potensialnya itu bukan bernilai 0 ya. Titik terendah ya. Oke, kalau di titik terendah energi potensial bernilai 0. Oke, ini pas ya. Ini bernilai 0, EV-nya ya bernilai 0. Tapi kalau di sini EP-nya energi potensialnya itu bernilai maksimal ya. Seperti itu. Nah, sekarang apa yang maksimum di sini? Di titik terendah. Di titik terendah itu yang paling maksimum adalah EK ya, energi kinetik. Nah, di sini energi kinetiknya maksimum. Karena yang paling cepat. Seperti itu. Nah, sekarang pernyataan ini satu benar. Pernyataan kedua, saat partikel berada di titik terjauh, energi kinetik sama dengan energi mekanik. Di titik terjauh. Di titik terjauh itu mana sih? Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, titik terjauh itu A dan C. Karena kalau disimpangkan, ini yang terjauh. Simpangkan lagi sini, ini yang terjauh. Titik A dan C itu terjauh. Saat dia terjauh, dia berhenti sejenak. Setelah berhenti, dia balik lagi ke sini. Kok bisa berhenti? Iya, karena tidak berhenti, dia pasti naik terus kan? Logikanya kayak gitu. Iya, benar ya. Nah, di sini berarti titik terjauh energi kinetiknya itu 0, tapi energi potensialnya maksimum. Nah, energi potensialnya maksimum itu sama dengan EM dia pas maksimum ya. Nah, EM-nya itu ada nilai. Berarti pernyataan yang kedua itu salah. Lanjut, energi gerak harmonik yang dimiliki partikel adalah energi potensial dan energi kinetik. Nah, ini benar ya. Lanjut. Besar energi mekanik partikel di setiap titik selalu konstan. Iya. Nilainya tidak berubah-ubah karena bersifat kekal. Energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik. Kekal sifatnya ya. Nah, sekarang partikel memiliki energi kinetik maksimum pada sudut simpangan 0. Maksimum. Iya, di sini. Ini kan disimpangkan. Biasa di sini sudutnya, simpangkan lagi ini sudutnya, simpangkan lagi. Nah, ini sudutnya. Nah, kalau posisi di sini berarti sudutnya berapa? Mungkin gambarnya lebih bagus lagi ini ya. Oke, nah, ini kan masih 0. Oke, ini simpangkan ada theta, simpangan ada theta ya. Nah, kalau belum disimpangkan berarti sudutnya di sini apa? Sudut bantulnya 0. Nah, ingat ini adalah titik terendah. Di titik terendah kalau dia berayun gini, nah di sini yang paling laju. Nah, disitulah energi kinetik maksimumnya terletak ya. Ini benar ya. Oke, pernyataan yang benar adalah 1, 3, 4, dan 5 ya. Oke, demikian untuk pembahasan soal tentang getaran harmonis. Sekian.